Selamat sore Bu, selamat sore teman-teman semua. Di sini kita akan membuat video sejarah kesusastraan Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stampu 2023, dosen pengampu Liana SPD MHU. A. Pengertian sejarah sastra. Kata sastra dalam bahasa Indonesia sebenarnya mengambil istilah dari bahasa Sanskerta, yaitu sahastra. Kata sas memiliki makna instruksi atau pedoman, dan tra berarti alat atau sarana. Sejarah menurut Pak ahli terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, GFRS sejarah adalah catatan tentang apa yang dipikirkan, dikaitkan, dan dilakukan manusia. Yang kedua, Michael sejarah berfokus pada dokumen yang signifikan dan penting bagi orang-orang. Yang ketiga, Patrick Garnier sejarah adalah studi tentang apa yang telah dilakukan manusia. Sejarah sastra adalah salah satu bagian dari kajian ilmu sastra. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajarun yang berarti pohon. Pohon menggambarkan adanya akar, cabang, dan ranting yang memperlihatkan adanya proses susunan peristiwa secara kronologis. Gambar karya sastra adalah salah satu bagian dari aset budaya satu bangsa. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang tidak hanya memiliki hasil karya sastra bangsanya, tetapi juga menghargai dan memberikan apresiasi terhadap karya sastra sebagai hasil karya sastra bangsanya itu. Kaitan dengan sejarah sastra, kata sejarah dan kata sastra bermakna perjalanan secara kronologis karya sastra suatu bangsa dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari periode ke periode berikutnya. Karya sastra salah satu bagian dari aset budaya suatu bangsa. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang tidak hanya memiliki hasil karya sastra bangsanya, tetapi juga menghargai dan memberikan apresiasi terhadap karya sastra sebagai hasil karya bangsanya itu. Kaitannya, objek pengkajian adalah segala persoalan yang diangkat menjadi tema cerita yang terdapat pada setiap masa perkembangannya, termasuk ke dalam pengarang dan karyanya. Karya-karya puncak pada suatu masa, serta ciri-ciri sastra yang menandai setiap perkembangannya. Kelebihan dan kelemahan periode Pejangga Baru. Yang pertama, kelebihan, membawa semangat baru dalam kesastraan, seni, budayaan, dan masyarakat umum. Yang kedua, kekurangan, kebanyakan pengaruh berasal dari satu daerah saja, yaitu Sumatera. Adapun tokoh-tokoh sastrawan pada periode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Takdir Asjabana, karyanya Layar Sat Kembang. Yang kedua, Aminjit Pane, karyanya Belenggu. Yang ketiga, Sanusi Pane, karyanya Kusemega. Yang keempat, Anramza, karyanya Borindu. Fungsi sejarah sastra. Sejarah sastra berfungsi untuk memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pengetahuan sastra di masa silam sampai semasa sekarang. Sejarah sastra juga berfungsi untuk menempatkan suatu karya sastra pada esensinya. Karya sastra yang sejarahnya telah memberikan andil yang signifikan dalam perkembangan manusia dan kemanusiaan, seperti penggunaan bahasa baik secara tertulis maupun lisan. Fungsi belajar sastra. Kajian sejarah secara umum memiliki fungsi untuk mengungkap peristiwa-peristiwa penting di masa lalu. Fungsi ekstrisik adalah ilmu sarana untuk mengetahui masa lalu dan tradisi. Sedangkan kontradiksi dan inspirasi yaitu fungsi ekstrisik memiliki cakupan yang lebih luas. Antara lain, satu sebagai pendidikan oral, dua sebagai metode pengajaran penalaran, tiga sebagai pendidikan politik. yang pertama, karya sastra lama ini lahir di masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Yang kedua, karya sastra baru biasanya sudah berada dengan karya sastra lama dan tidak dipengaruhi oleh adat kebiasaan masyarakat. Fungsi karya sastra yang pertama itu fungsi kreatif sastra. Karya sastra selalu dapat memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur bagi semua orang yang menikmati bacanya. Yang kedua itu fungsi didaktik. Karya sastra tidak hanya melulu membahas fiksi yang menghibur, tapi juga dapat mendidik pembacanya mengenai hal yang baik dan hal yang buruk. Tujuan sejarah sastra ialah untuk memahami dasar dari sastra itu sendiri, seperti makna sastra, struktur sastra, dan pengarang sastra. Selain itu, untuk memahami pengertian pokok suatu hal seperti saat seorang dapat mengenal etimologi dan setiap aspek. Manfaat mempelajari sejarah sastra ialah dapat memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang bahasa dan sastra, melestarikan jati diri bangsa Indonesia, mengetahui perkembangan sastra dari masa ke masa, dan mengetahui persamaan dan
perbedaan antara karya sastra lama dengan yang baru. Tugas balai pustaka berkenan dengan karena melarang dan pencetakan buku bacaan dan buku lain. Usaha balai pustaka dan memajukan kesusilaan antara lain. Yang pertama, mengumpulkan atau menghimpun cerita-cerita atau dongeng daerah dan alihkannya ke dalam bahasa Melayu. Yang kedua, menerjemahkan cerita-cerita Eropa atau cerita asing lainnya ke dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, menerbitkan majalah dalam bahasa daerah yaitu Panji Pustaka atau Melayu, Parayahan atau Sunda, dan Kejawaan atau Jawa. Yang keempat, menerbitkan buku almanak rakyat yang berisi ilmu pengetahuan praktis untuk kehidupan rakyat sehari-hari dengan harga murah. Yang kelima, membuka perpustakaan rakyat melalui sekolah-sekolah di sekolah tanah air. Kedudukan dan cakupan sejarah sastra. Bahasa memiliki peranan sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa dan merupakan penunjang keberhasilan siswa dalam mempelajari semua bidang studi. Pandangan-pandangan dalam pembicaraan sejarah sastra. Sejarah sastra dapat ditulis berdasarkan berbagai perspektif. Widiono KS muncul artikel seperti Joko Damono beberapa catatan tentang penulisan sejarah sastra tahun 2000 bahwa penulisan sejarah sastra Indonesia dapat didasarkan pada perkembangan statistik, tematik, ketokohan atau konteks sosial yang semuanya merupakan sarana mengembangkan sastra sedemikian rupa sehingga memiliki makna bagi masyarakat terkait dengan perkembangan permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Tugas-tugas balai pustaka berkenan dengan melalui rekaman dan menceritakan buku bacaan dan buku lain. Usaha balai pustaka dalam membagikan kesejahteraan antara lain: 1. Mengumpulkan atau mengumpulkan cerita-cerita dongeng daerah dan mengalihkannya dalam bahasa Melayu. 2. Menerjemahkan cerita-cerita Eropa atau cerita asing lainnya ke dalam bahasa Melayu. 3. Menerbitkan majalah dalam bahasa daerah yaitu Kunci Pustaka dan Karya yang 4. Menerbitkan buku almanak rakyat yang berisi ilmu pengetahuan praktis untuk kehidupan masyarakat sehari-hari dengan harga murah. 5. Membuka perpustakaan rakyat melalui sekolah-sekolah dan pelosok tanah air. Membicarakan sejarah sastra Indonesia tentunya harus memahami dahulu konsep pengertian sastra Indonesia. Berbagai pendapat menjelaskan beberapa pengertian yang berbeda. Oleh karena itu, perlu berbagi kesempatan informatif tentang pengertian tersebut. Balai Pustaka. Perkembangan kesusastraan Indonesia modern tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Balai Pustaka. Balai Pustaka sendiri pada awalnya adalah Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat atau Komisi for the Language School and Preschool yang didirikan pada tahun 1900. Komisi ini dimaksudkan untuk mengurangi bacaan liar yang banyak beredar pada awal-awal dulu. Pujangga Baru. Ada beberapa majalah yang sudah terbit sebelum Pujangga Baru, yaitu majalah Street for Estra, Panji Pustaka, Jong Jawa, dan Timboel tahun 1933. Sastra Indonesia periode 1933 sampai 1942. Periode singkat ini tidak banyak karya sastra lain yang penting. Beberapa pengarang yang masih menulis pada periode lebih banyak menulis karya-karya untuk kepentingan Jepang. Sastra propaganda. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan Jepang mengirimkan sebuah badan petugasan mengurus kegiatan propaganda Jepang yang diberikan nama Senjenu. Lembaga ini berusaha membangun citra pemerintah Jepang melalui berbagai cara termasuk mempropaganda kebijaksanaan pemerintahan Jepang. Sastra Indonesia periode 1945 sampai 1961. Selepas Indonesia merdeka, banyak perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang termasuk budaya. Perubahan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba pada saat setelah proklamasi. Selama masa pendudukan Jepang sudah terjadi tanda-tanda perubahan yang diperlihatkan beberapa sastrawan, tetapi tidak segera muncul ke permukaan karena tepat oleh kekuasaan Jepang. Sastra Indonesia periode 1961 sampai 1971. Bagian ini menjelaskan periode yang penuh pemerakan
dengan banyaknya pertentangan para sastrawan yang mewakili kepentingan dan golongannya masing-masing. Sastra Indonesia periode 1998 sampai sekarang. Sastra Indonesia adalah istilah yang meliputi berbagai macam karya sastra di Asia Tenggara. Istilah dari sastra Indonesia merujuk pada kesusastraan dalam bahasa Indonesia yang bahasanya berdasar pada bahasa Melayu.